Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tante percaya, anak-anak pasti sehat semuanya dan dalam perlindungan Tuhan. Mari anak-anak, kita mau mulai ibadah kita saat ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu dan kita mau memuji Tuhan. Mari anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau sudah memberikan kami kesehatan Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kekuatan. Kami akan beribadah kepadamu, memujimu Tuhan, mengagungkan namamu Tuhan. Biar Engkau berhadirat dalam ibadah kami Tuhan saat pagi ini. Engkau mengurapi kami, memenuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya sukacita Allah melimpah atas hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya katakan amin. Mari anak-anak kita pujikan pujian betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Nah, masih semangat kan memuji nama Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri, kita pujikan lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun penari. Bila
daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan bernyanyi seperti daun bernyanyi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan bernyanyi seperti daun bernyanyi. Ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi seperti daun bernyanyi. Ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi seperti daun bernyanyi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, hahaha. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, hahaha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, hahaha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, hahaha. Ku kan menyanyi, ku kan menyanyi, ku kan menyanyi seperti daun menyanyi. Ku kan menyanyi, ku kan menyanyi, ku kan menyanyi seperti daun menyanyi. Ku kan menyanyi seperti daun menyanyi. Ku kan menyanyi seperti daun menyanyi. Mari anak-anak, kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan pujian seperti Samuel kecil. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Taat dengar-dengaran. Yang taat dengar-dengaran. Shalom anak-anak semua. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Jadikan kami sama seperti Samuel kecil yang taat dan dengar-dengaran untuk mendengar firman-Mu, bahkan belajar melakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Sebentar ya, Tante panggilin teman Tante dulu ya. Oh iya ya. Iya ya. Hati ini sebel sekali. Rasanya ingin berteriak. Sudah tidak bisa kemana-mana. Kalau kemana-mana harus pakai masker. Tahu enggak pakai masker? Nafas ini sesak sekali. Tuh, Kak.
ndak bisa main sama teman. Bosan di rumah aja. Gimana ya? Gimana? Nah, ada yang seperti itu kira-kira? Merasa bosan di rumah? Di rumah terus pakai masker, jaga jarak. Semua yang dilakukan, ada yang merasa capek, ya. Ada yang merasa tidak bisa kemana-mana. Dan merasa jenuh di rumah, ya. Nah, pagi hari ini Tante mau bercerita, ya. Tante mau bercerita bagaimana Paulus dan Silas ketika mengalami kesulitan bersama Tuhan, ya. Paulus dan Silas ada di dalam penjara. Apakah mereka melakukan kesalahan? Enggak, ya adik-adik ya. Paulus dan Silas itu masuk ke dalam penjara karena memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya. Sehingga banyak orang-orang yang tidak suka, ya, kepada Paulus dan Silas, ya. Akhirnya Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara, ya. Waktu dimasukkan ke dalam penjara, apakah Paulus bersedih? Apakah Paulus menangis? Apakah Paulus marah kepada Tuhan, ya? Apakah Paulus bersungut-sungut, ya, ketika sudah memberitakan kebenaran, ya. Tapi kita akan melihat contoh dari Paulus dan Silas, ya. Karena tidak bisa keluar, ada di dalam penjara, mereka tidak pernah bersedih, ya. Di penjara itu tidak seperti di rumahnya sendiri, ya. Di penjara itu pastinya ndak enak, ya. Tempatnya ndak enak, tempat tidurnya ndak enak, semua ndak enak, ya. Tapi Paulus tetap bersuka cita, ya. Apa yang Paulus lakukan dan Silas lakukan pada tengah malam, ya. Paulus kira-kira tengah malam di dalam penjara, mereka berdoa, ya, dan memuji Tuhan, ya, sehingga orang-orang yang berada di dalam penjara tadi, orang-orang tahanan lain, itu ikut mendengarkan ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ada gempa yang sangat dahsyat, sehingga tembok-tembok penjara itu runtuh, ya, pintu-pintunya terbuka semua, ya. Sampai kepala penjaranya tadi merasa kaget ketika tidur dia terbangun. Waduh, kenapa terjadi gempa yang sangat hebat, ya? Pintu-pintu penjara terbuka. Kepala penjaranya merasa ketakutan, ya. Waduh, dia akan dihukum sangat berat oleh raja. Karena apa? Dia merasakan pasti tahanan akan kabur semuanya, ya. Lalu kepala penjara tadi menghunus pedangnya, mau bunuh diri. Ya, dia mau bunuh diri, ya. Tetapi Paulus dan Silas berkata, jangan kamu mencelakakan dirimu. Kami masih berada di sini, ya. Masih berada di penjara sekalipun belenggu sudah terbuka. Sekalipun rantai sudah dilepaskan, pintu terbuka, bisa lari. Tetapi Paulus dan Silas tidak lari, ya. Terus apa? Kepala penjara ini tersungkur di bawah kaki Paulus dan Silas. Dia berkata, kepala penjara berkata, apa yang harus kami lakukan, katanya. Apa yang harus kami perbuat, ya. Terus tiba-tiba Paulus berkata demikian. Kamu harus percaya kepada Tuhan, ya. Kamu dan seluruh isi rumahmu ketika engkau percaya kepada Tuhan engkau akan diselamatkan, ya. Akhirnya mereka memberi diri untuk dibaptis. Memberikan dirinya untuk dibaptis. Dan mereka percaya kepada Tuhan, ya. Nah adik-adik, pagi hari ini kalau kita belajar bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Dan ucapan syukur kita di dalam doa, ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita akhir-akhir ini. Tidak bisa sekolah, mungkin masih rapotan secara online, tidak bisa ketemu dengan teman-teman, ya. Tapi kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, perlindungan, sukacita, damai sejahtera, dan ketika masih di dalam rumah kita punya waktu bersama dengan papa dan mama lebih banyak lagi, ya. Itu yang boleh kita tangkap, ya. Mengucap syukur di dalam segala hal, ya, supaya kita mengalami mujizat demi mujizat di dalam hidup kita. Mari Tante akan bacakan satu ayat. Kita akan baca di dalam 1 Tesalonika 16 sampai 18. Tante bacakan buat kalian.
Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Dan pagi hari ini kami mau mengucap syukur sebab kami tahu Tuhan baik dan teramat baik dalam hidup kami. Perlindungan, kesehatan, sukacita tetap Tuhan berikan. Biarlah kami mengucap syukur di dalam segala hal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.